Rema hari ini, Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Di tengah duka cita yang mendalam, Betty kesulitan untuk berdoa. Lautan emosi menenggelamkannya dan ia hampir tidak bisa menguasai diri. Suatu petang, seorang teman berkunjung dan Betty langsung mencurahkan semua luka hati, ketakutan, dan pergumulannya. Ia mengaku bahwa ia sedang marah kepada Tuhan dan kecewa karena doa-doanya untuk kesembuhan suaminya tidak dikabulkan. Ia juga mengaku bahwa ia sulit mempercayai apapun di masa kini maupun di masa depan. Akhirnya, saat emosinya mulai reda, sahabat Betty dengan lembut berkata, "Mari kita menyembah Tuhan." Sahabat Betty merangkulnya dan mulai menyanyikan satu pujian dengan lembut. Perlahan Betty mulai ikut menyembah Tuhan. Setelah itu, sahabatnya mulai berdoa meminta Tuhan memulihkan hati Betty. Doa yang singkat dan sederhana. Selesai berdoa, ia berkata, "Kristus menyertaimu, Roh Kudus ada dalam hatimu, dan di mana Dia berada, Dia memulihkan." Betty kembali bisa mengendalikan diri. Hatinya kembali dipenuhi dengan ketenangan, dan ia percaya bahwa Tuhan pasti menolongnya. Ya, Tuhan hadir di atas pujian dan penyembahan kita. Bahkan ketika kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, Dia bukan hanya hadir, tetapi mencari dan mengejar kita. Sebab terlebih dari kita sendiri, hati Tuhan merindukan kita dan Dia selalu mencari penyembah-penyembah yang benar. Kita patut bersyukur GBI Keluarga Allah dipercaya Tuhan untuk turut dalam kegerakan membangun dan memulihkan Pondok Daud. Tempat pujian penyembahan mendapatkan porsi yang besar di samping doa dan firman. Kita pun bisa bergabung di Pondok Daud, meskipun lewat online, tetapi suasana penyembahan yang ada bisa mendorong kita untuk menyembah Tuhan secara pribadi. Saat kita ada dalam penyembahan yang benar, Tuhan hadir. Tuhan akan menemukan kita, dan Tuhan akan menjawab doa kita. Keajaiban penyembahan akan dikerjakannya dalam hidup kita. Bagaimanakah porsi penyembahan dalam kehidupan saat teduh Anda? Mengapa penyembahan tidak pernah gagal? Bagaimana Anda akan menghidupi penyembahan mulai dari sekarang? Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau tak pernah menyerah atas kami. Saat kami berputus asa dan tidak dapat menemukan-Mu dalam hidup kami, sesungguhnya Engkau dekat dengan kami dan Engkau selalu menantikan kami mendekat kepadamu. Dan ketika kami mendekat dengan hati bersungguh-sungguh, Engkau Allah yang setia, yang membiarkan diri-Mu ditemukan, dan Engkau bahkan mengulurkan tangan-Mu untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Doa bisa seolah gagal, tetapi penyembahan tidak pernah gagal.